Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Allahumma salli wa sallim wa tammim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sadatil kurama al-a'izza, para alim, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus ingkang kita tenggo-tenggo nasehatipun, ingkang kita tenggo doa barokahipun Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, wabil khusus malih dumateng sahibul hajat nggih menika Mas Sulaiman ingkang dalu menika melaksanakan tasyakkuran pernikahan beliau yang alhamdulillah mendapatkan wanita yang solihah, dan alhamdulillahnya lagi namanya adalah Mbak Siti Solehah. Semoga saja pernikahan Mas Sulaiman dan Mbak Siti Solehah betul-betul dijadikan pernikahan yang mendatangkan keberkahan buat mereka berdua, keberkahan fid din wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, pada malam yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama, bersolawat bersama, mau grup Simtud Duror Az-Zahir dan Babul Mustafa dalam keadaan yang sehat wal afiat. Solawat salam mari kita haturkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita contoh tentang perjalanan hidup, mulai dari kita lahir dari rahim seorang ibu sampai kita kembali ke alam kubur. Semoga saja kita selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, amin ya rabbal. Terutama sunnah beliau yang paling mulia dan yang kalau dilakukan adalah paling khusyuk, yakni pernikahan. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, malam hari ini acaranya sebetulnya bukan hanya tasyakkuran pernikahan saja, tetapi juga sekaligus haul daripada Syekh Abdullah Abdul Muhyi, dan yang kedua adalah Syekh Abdullah Abdul Latif beserta seluruh para pendahulu-pendahulu kita yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertama yang ingin saya sampaikan, kalau kita melakukan hubungan dengan siapapun, baik hubungan atas nama pertemanan, hubungan atas nama persahabatan, apalagi atas nama pernikahan, yang pertama harus ditata adalah niatnya. Karena innamal a'malu binniyah. Maka semua yang menjadi start, yang menjadi awal daripada setiap kali kita melakukan hubungan, baik hubungan pertemanan, persahabatan, apalagi pernikahan, yang harus kita cek adalah apa? Niatnya.
Misal kalau kita melakukan hubungan pertemanan, maka carilah teman. Niat kita mencari teman adalah teman yang betul-betul bisa membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita mencari teman adalah teman yang bisa membawa kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kita mencari teman bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya. Ingat, sebab apa? Saya lihat teman-teman sekalian, apalagi yang muda-mudi, ini kadang-kadang kalau mencari teman bukan karena kebaikannya, tetapi kadang-kadang karena hartanya, tetapi kadang-kadang karena uangnya. Buat apa saya mencari teman yang melarat? Karena kalau teman yang melarat itu kadang-kadang tidak bisa dimintai tolong isi pulsa. Betul. Kadang-kadang kita niat mencari teman seperti itu. Kita bersahabat, kadang-kadang persahabatan bukan didasari dengan niat karena Allah, tetapi persahabatan karena didasari dengan uang, didasari dengan kekayaan. Ingat, kalau niat kita melakukan hubungan persahabatan dan pertemanan karena uang, maaf, maka tidak akan lama usia persahabatan Anda, tidak akan lama usia pertemanan Anda, karena semua ukurannya adalah uang, sementara uang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita melakukan hubungan pernikahan, maka niatnya adalah ibadah, niatnya adalah mengikuti terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niat menikah dengan perempuan karena kecantikannya, paling bertahan sampai usia 30 tahun. Selebihnya apalagi kalau sudah punya anak, sudahlah, melorot semuanya. Orang kalau sudah punya anak, Masya Allah, sudah melorot semuanya. Apalagi kata kirun. Kirun itu pernah ngelawak. Bedanya orang yang perawan dan tidak perawan, ini kata kirun loh ya, sama nojo nesu. Kirun itu pernah ngelawak, bedanya orang yang perawan dan tidak itu bisa dideteksi dari suara pipisnya katanya. Kirun, dudu aku loh, dudu aku. Sorry, bukan saya. Kirun pernah mengatakan seperti itu. Orang perawan atau tidak perawan bisa dideteksi dari suara apa? Pipis. Kalau suara pipisnya masih halus, berarti masih perawan. Tapi kalau suara pipisnya sudah kelontang, apalagi di bawahnya ada seng, kelontang, sudahlah. Berarti nak orang anak siji ya telu. Jadi sudah kelihatan, itu kata kirun. Saya belum ngecek itu, belum. Maka kalau Anda melakukan hubungan bukan karena Allah, niatnya adalah karena kecantikan, niatnya karena ketampanan, ketampanan dan kecantikan seseorang sifatnya hanyalah sederhana. Karena kata orang Banyu Urip, cantik itu bukan wajah, tetapi cantik adalah inner beauty. Kamakola orang-orang Banyu Urip. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Maka yang pertama, kalau kita mau melakukan hubungan apapun, wabil khusus hubungan pernikahan, tolong niatnya ditata. Niatnya adalah karena Allah, niatnya kronon derekake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, salat yang kita lakukan paling lama 5 menit. Sampeyan pernah sholat zuhur 1 jam? Ora tahu, model-modelnya ora tahu. Sholat zuhur paling lama wak dewe itu 5 menit. Yang lama itu sholat tarawih, itu pun tergantung. Sampeyan ikut imam yang 23 apa yang 11. Tetapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pernikahan lebih dari 5 menit. Pernikahan lebih dari 1 jam. Bahkan bisa saja pernikahan itu unlimited, tanpa batas, ya kan?
Ibadah yang tanpa batas adalah pernikahan. Bahkan sampai umur 60 tahun, sampai umur 71 tahun, sampai umur 72 tahun, seperti yang kita saksikan beberapa hari yang lalu, Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Tuh, ini ibadah nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Tergantung wongnya nak ora betah pegatan ya selesai. Tapi ibadah yang paling lama dan memiliki nilai yang luar biasa adalah pernikahan. Orang kalau belum nikah cium tangan dosa. Apalagi sikep-sikepan. Ora sikep temenanan. Jadi Masya Allah, cium tangan saja dosa. Apalagi cium-cium yang lain. Tidak usah dibayangkan ya. Kalau dibayangkan Masya Allah. Tapi kalau sudah menikah, selesai akdun nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan, silahkan sudah. Anda cium tangan pahalanya luar biasa. Anda cium jidat keningnya pahalanya luar biasa. Anda cium bibirnya pahalanya luar biasa. Anda cium yang lain-lainnya pahalanya luar biasa. Loh, betul. Anda orang yang suka naik gunung, ketika Anda sudah menikah, silahkan naiki gunungnya ya. Anda yang suka menyeberang sungai, silahkan Anda pakai sungainya kalau sudah qabiltu nikah. Tapi kalau sebelum qabiltu nikah, tolong dijauhi. Karena kadang-kadang setan itu subhanallah. Setan itu kalau sudah merayu, menjadikan kita buta mata dan buta hatinya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tolong dalam pernikahan yang paling harus ditata pertama kali adalah niat. Niatnya apa sampean nikah? Niatnya apa sampean berteman? Niatnya apa sampean bersahabat? Maka ayo kita niatkan semua karena Allah. Itu yang pertama. Kedua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita ingin terus langgeng melaksanakan sebuah hubungan baik persahabatan atau pertemanan apalagi pernikahan, tolong pandang pasangan sampean sebagai manusia. Anggepen bojomu, anggepen temanmu, anggepen sahabatmu adalah sebagai manusia. Jangan sampean anggap sebagai setan yang mesti salah. Jangan sampean anggap seperti malaikat yang mesti benar. Tapi anggepen koncomu, sahabatmu, istrimu, suamimu adalah manusia yang kadang-kadang bisa salah, kadang-kadang bisa benar. Sehingga kalau kita sudah menganggap pasangan kita adalah manusia, maka kalau pasangan kita melakukan kesalahan, kita sadar, oh iya bojoku menungso. Oh iya bojoku dudu malaikat sing mesti bener. Oh iya bojoku dudu setan sing mesti salah. Tapi bojoku adalah manusia yang kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Cuma sulitnya, susahnya, kita berpikir seperti itu kalau kita sudah emosi. Kalau kita sudah emosi, kadang-kadang Masya Allah, ayune bojo ketika kita sudah emosi, jadinya welek kabeh. Gantengnya seorang suami ketika sudah emosi, maka yang nampak adalah kejelekan semuanya. Maka ketika istri sampean ngegas, sampean ngerem. Ojo podo-podo ngegas. Kalau sama-sama ngegas, susah akan lanjut hubungan itu. Betul. Ketika yang istri ngegas, ngomel. Dek jam 5 isuk sampai jam 7,
Nah, sampean di situ itu ngerem, mudun gasnya sampean didokke. Iya. Iya. Iya, wis karepmu Pak ngomong apa tak rungokke. Wis. Terus. Wis bener wis kabeh. Wis, urung apa wis. Dengarkan semuanya sudah. Wis ora usah dianggap sampean Pak diarani apa ae. Orang kalau sudah emosi, maaf, sikil papate metu. Takbir kafir burim-burine. Itu mesti metu. Orang kalau sudah emosi. Kalau ada orang emosi, kita down, kita turun. Kita break dulu. Jangan kemudian istri ngegas sing lanang ngegas. Wah, nak podo-podo ngegas susah. Seminggu entek kabeh barangnya sampai. Maka tolong ya, kalau Anda melakukan hubungan dengan siapapun, baik pertemanan, persahabatan, apalagi suami istri, pandanglah pasangan sampean sebagai manusia. Jangan sampai nanggep seperti setan yang mesti salah. Jangan dianggap seperti malaikat yang mesti benar. Tapi anggaplah pasangan kita sebagai akhirnya awak dewe bisa sadar, oh iya bojoku menungso kadang-kadang nak gawe teh krana ngantuk sing dilebokke dudu gula tapi uyah. Ketika sampean pulang malam, Mas Sulaiman pulang malam karena habis tampil bersama BBM misalkan, buka lawang istri sudah menunggu, assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa. Insyaallah indah nian, malam-malam ditunggu, ketika dibuka pintunya dikecup keningnya, subhanallah. Lalu dibuatkan kopi, tapi karena ngantuknya lupa yang dimasukkan bukan gula tapi garam. Begitu diminum karena sabarnya Mas Sulaiman, subhanallah, manis betul kopi yang kau buat, wahai istriku tercinta. Oh, Masya Allah. Apa iya Mas? Coba dicoba. Nggak nak wis ngerti diombe, mohon maaf Mas, aku ngantuk menunggu sampean. Tidak apa-apa Dek, yuk turu bareng. Masya Allah. Seandainya semua bisa menyadari, seandainya orang-orang Islam di Indonesia bisa menyadari bahwa seluruhnya adalah manusia, Ustadz juga manusia, Kiai juga manusia, Habib juga manusia yang berpotensi berbuat salah, saya pikir tidak akan ada cacian, tidak akan ada makian. Ketika yang satu sudah meminta maaf karena memang didasari karena sifat kemanusiaan, maka semuanya akan memaafkan. Betul apa betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama apa tadi? Niat. Yang kedua, anggap pasangan sampean adalah manusia. Yang ketiga, kalau kita ingin langgeng dalam melaksanakan sebuah hubungan, apalagi hubungan suami istri, maka dalil yang dibuat pegangan itu hati-hati. Oleh ngeluru dalil itu harus hati-hati. Jangan kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dipegang oleh suami. Jangan kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dipegang oleh suami. Kalau dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dipegang oleh seorang suami, maka suami akan semena-mena kepada istrinya. Sedikit-sedikit ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang, kowe wedok. Wong lanang. Kalau laki-laki memegang dalil ini bahaya. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa harus dipegang oleh istrinya. Kalau seorang istri ingin mendapatkan derajat yang mulia, harus bisa memuliakan suaminya. Sementara yang suami pegangannya jangan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa? Ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Tidak ada seorang laki-laki yang dimuliakan oleh Allah kecuali dirinya mau memuliakan istrinya. Dan tidak ada laki-laki yang dihinakan oleh Allah kecuali dia menghinakan istrinya.
Maka kalau yang laki-laki pegang dalil ini, Masya Allah, saya yakin meskipun sing wedok ngegas murang-muring, tetap si suaminya akan sabar. Jari sing lanang, innallaha ma'as sabirin. Ya Allah, kalau orang laki-laki dan istri sudah punya dalil pegangan masing-masing yang seperti itu, saya yakin angka perceraian tidak akan semakin naik, tetapi akan semakin turun. Nyatanya sekarang itu angka perceraian semakin apa? Semakin naik. Kenapa begitu? Karena banyak orang yang sudah menikah jarang ngaji. Wong sing wis kawin jarang ngaji. Jek nom belum nikah, rawuh di majelis Az-Zahir Istiqomah. Maka akhirnya nikah itu sama-sama orang yang suka dengan majelis Az-Zahir. Ketika sudah jadi pasangan suami istri, wes kelalen kabeh, ndak mau lagi datang karena sudah sibuk sendiri. Yang satu sibuk ngecer ke sarung, sing siji sibuk arisan, sing siji sibuk ini, akhirnya ndak pernah ngaji. Kalau orang sudah tidak pernah ngaji, tidak pernah mendengarkan nasihat dari para ulama, mohon maaf, hatinya menjadi atos, hatinya menjadi keras. Ketika hati sudah keras, tidak akan bisa menerima nasihat. Nasihatnya suami tidak akan diterima. Omongannya istri tidak akan diterima. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi uring-uringan, yang terjadi adalah tawur di dalam keluarga. Meskipun rumahnya besar, tapi kalau orangnya senengane tawuran, mesti sumpek di rumah. Betul apa enggak? Sumpek di rumah. Tapi kalau meskipun rumahnya kecil, kalau orangnya itu seneng baca Quran, kalau orangnya seneng bersolawat, saya yakin meskipun rumahnya kecil, tapi nyaman di dalam hati. Sampean pilih endi? Omah cilik enak nang jero ati, omah gede sumpek. Halo. Enak omah gede, enak nang jerone ati. Muga-muga sampean kabeh omahe gede-gede, tur nang jerone ati nyaman. Amin Allahumma. Yang keempat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita itu kepengen langgeng dalam hubungan apapun, tolong sampean itu harus bisa adil. Artinya adil apa? Jangan berlebih-lebihan. Kapan wis duwe sepeda motor Beat ora usah kepengen macem-macem. Apa maneh sepeda motor Beat sampean cicilane durung ana. Ada yang punya sepeda motor Beat tapi pengen PCX. Ada ndak? Tumpaane Beat kepengen PCX, sementara Beatnya cicilannya belum lunas. Ada ndak? Tolong jangan menyiksa diri Anda. Kadang-kadang kita ini angel digawe dhewe, susah digawe dhewe. Wis ngerti pendapatane sewulan mung 3 juta. Dipotong kreditan sepeda motor Beat, dipotong kreditan TV, dipotong kreditan gelang sing wedok. Akhirnya apa? Sebulan 3 juta mung karek 1 juta. Gitu itu maksa kepengen ambil PCX yang kreditannya 1.500.000. Mula akhirnya apa? 3 juta hilang malah utang 500. Itu namanya susah dibuat sendiri. Banyak ndak? Banyak. Loh, tenan ini. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Anda kalau berpikirnya seperti itu ndak bisa adil sampai. Mula ndak usah berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Biasa saja. Urip itu kalem saja. Ndak usah ngegas. Tonggone duwe PCX Pak ora, biar sudah, wong mereka memang uangnya ada kok. Kita itu kadang-kadang kalau ndak utang itu katanya hidup kurang semangat. Lo itu prinsip yang
Yang lucu itu prinsipnya. Orang hidup enak itu ketika tidak dikejar-kejar utang. Itu kita hidupnya enteng. Oh nak sidik-sidik utang, sidik-sidik utang, magic jar utang, baskom utang, panci utang, TV utang, genteng utang. Apa urepe awak dhewe? Hidup cuma kok bayar utang. Ada orang ke rumah Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Dia ke rumah minta ijazah biar lancar rizkinya. Akhirnya saya matur, monggo diwaos suratul waqiah, siap kiai, pulang sudah. Dapat beberapa bulan dia ke rumah lagi. Loh, kok teng griya malih napa utangi sampun lunas? Sampun Pak Kiai, tapi kula utang malih ngoten. Lho ki kan angel ini. Makanya hadirin wal hadirat jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa sajalah, kalem jadi orang, ndak usah berlebih-lebihan. Kalau memang pendapatannya jenengan segitu ya segitu itu sudah. Sampean ndak usah mikir sing mumbul-mumbul. Betul, itu biar sampean ndak susah hidupnya. Yang kelima, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita ingin istiqomah, kalau kita ingin tetap bisa bertahan dalam menjalani kehidupan, dan mestinya kita itu dalam setiap hal kadang-kadang ada keluh kesah. Kadang-kadang ada kesulitan. Tolong kalau curhat jangan sama Facebook. Halo. Ada ndak ini teman-teman yang suka curhat lewat Facebook? Kira-kira Facebook bisa memberi sampean syafaat apa ndak? Apa Facebook bisa memberikan sampean win-win solution? Tidak. Anonim paido. Yakin. Ada orang curhat di Facebook, aduh aku diputus sama pacarku. Komentarnya apa? Kapokmu kapan? Bukan malah ada solusi, bukan. Tapi malah ada kata-kata yang tidak enak di dalam hati. Mula kapan awak dewe nikah, kok ada masalah, larinya jangan ke Facebook. Larinya jangan ke Twitter. Larinya jangan ke grup. Kadang-kadang ada orang kawin, ada masalah, curhatnya di grup alumni SMA. Angel ki. Kawin ana masalah karo sing lanang, curhatnya di grup alumni SMA. Keri-keri yang komentar mantannya. Ana apa ora? Rawuh wonge kabeh. Masya Allah. Lawang masalah karo sing lanang kok curhatnya di grup alumni SMA. Ya keri-keri sing komentar mantannya. Akhirnya apa? Cinta lama bersemi kembali alias CLBK. Susah. Akhirnya cinta lama bersemi kembali, yang mantannya bilang, kamu sih milih dia. Seharusnya kamu milih aku. Karena aku yang pantas buat kamu, bukan dia. Itulah lagunya siapa? Ya Allah. Makanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kalau kita ada masalah, ngadunya ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kita solusi. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kita jalan keluar, bukan mantan kita, bukan. Bukan Facebook, bukan Twitter, bukan Instagram, bukan. Tetapi Allah Subhanahu. Makanya mohon maaf, siapapun yang melakukan hubungan persahabatan, pertemanan, kalau ada masalah, apalagi pernikahan, nangiso tapi ojo karo mantanmu. Nangiso tapi jangan di depan kamera Facebook. Jangan engkau live tangisanmu di Facebook. Tapi live lah tangisanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Baca Al-Quran. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Kalau kita nikah, yang paling nikmat itu adalah ketika kita sholat berjamaah dengan istri. Ketika kita sholat berjamaah dengan istri, setelah sholat, wirid bareng, zikir bareng, doa bareng, habis itu kita noleh kepada istri, tangan kita disambut oleh istri kita, kemudian dicium. Ketika istri kita mencium tangan kita, kemudian kita sebagai suami, sebagai wujud rasa sayang kita kepada istri kita, lalu kita ambil keningnya, kita arahkan keningnya dekat dengan mulut kita, lalu kita cium. Kita bilang, I love you sayang. Lalu istrinya menjawab, I love you too. Insya Allah, kalau sudah seperti itu, Masya Allah, malaikat-malaikat itu tepuk tangan. Subhanallah. Semoga Mas Sulaiman dan Mbak Siti Zulaikha bisa melaksanakan seperti itu. Mbak Siti Solehah bisa melaksanakan seperti itu. Amin ya Rabbal. Semualah, ini ada yang pengantin baru ndak ini selain Mas Sulaiman? Insyaallah, pengantin lama, pengantin baru, ngapunten, kadang-kadang pengantin lama itu kalau kita tanya, Bapak Ibu, Anda kalau mencium tangan suaminya setahun berapa kali? Ratau Pak, ratau. Jare sing lanang, sepisan tok. Pas bodo, ngono ae nek ora duwe-duit ra gelem salaman. Ya Allah. Salamanlah, salimlah kepada suami panjenengan. Nah, sing suami ciumlah keningnya. Seorang suami, kata ulama, kalau mau mencium kening suami, kening istrinya, dosa-dosanya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang istri mau mencium tangan suaminya, kata ulama yang sudah masyhur, seperti pahala mencium Hajar Aswad, apalagi suaminya itulah double mangke nggih. Masya Allah. Jadi nasihat pernikahan untuk kita semuanya ada 5. 1, kalau kita menikah tata niatnya. Ya. 2, pandanglah pasangan sampean sebagai manusia. Dalilnya harus beda. Yang perempuan pegangnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang laki-laki pegangnya ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Yang 4, jangan berlebih-lebihan. Yang 5, kalau ada apa-apa, kalau ada masalah apapun, ayo kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan curhat di Facebook, jangan curhat di grup SMA. Jangan curhat di grup SD ya, apalagi grup SD. Grup SMA yang jangan, tapi curhatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, kiranya 5 ini semoga bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya. Karena kadang-kadang yang ngomong juga kesulitan mau mengamalkan itu. Ya, yang ngomong, sing pegang mic. Bapak Ibu, yang pegang mic belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang pegang mic, yang ceramah, yang kasih mauidhah belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Kadang-kadang yang lebih baik yang mendengarkan. Karena apa? Jauh-jauh sampai dari mana-mana bisa hadir di sini, padahal mulai ora disangoni, betul ndak? Iya. Mulai ora disangoni, budal ya ora diundang. Sampean ada undangan khusus? Enggak, karena sampean cintanya sama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampean datang ke sini. Nggih napa mboten? Makanya saya katakan yang pegang mic belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Oleh karena itulah 5 nasihat tadi semoga menjadi nasihat bagi kita bersama untuk meraih dan menggapai cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.